Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mari kita lanjutkan kajian kita di juz 26 ya, 26 dengan nama surah Al-Fatih. Yang paling mencolok di dalam Al-Quran, Al-Fatih itu di dua surat. Satu, idza jaa nasrullahi wal fath. Yang kedua, ya ini di surat Al-Fath. Untuk idza jaa nasrullahi wal fath sudah terjadi kesepakatan seluruh ulama bahwa wal fathu pada idza jaa nasrullahi itu tidak lain adalah fathul Makkah. Tidak ada perdebatan di situ. Tetapi untuk yang di surah Al-Fathu terjadi perdebatan, sehingga ada tiga alternatif. Sama-sama kata Al-Fathu, bisa yang pertama adalah Fathul Mekah itu sendiri, yang kedua adalah perjanjian Baitur Ridwan, dan yang ketiga adalah disebut Al-Fathu mengacu kepada perjanjian Hudaybiyah. Saya ambil yang ketiga karena ayat atau paragraf berikutnya memang merujuk kepada peristiwa Hudaybiyah, yaitu satu peristiwa yang terjadi di sekitar tahun ke-6 Hijriah. Berarti 6 tahun sudah Nabi itu tinggal di Madinah. Sudah ribuan umat Islam dan dirasa sudah punya kepercayaan diri. Lama Nabi itu tidak pulang kampung. Secara primordial adalah sesuatu yang wajar. Nabi bersama sahabat-sahabatnya yang hijrah itu pengen pulang kampung. Sampai tahun ke-6 Hijriah, Nabi menganggap waktu yang tepat untuk pulang. Niatnya besar untuk ziarah ke Baitullah. Maka bersama kurang lebih 1.400 rombongan, Nabi berangkat perjalanan jauh menuju Makkah. 20 km menjelang Mekah, yaitu di suatu daerah yang kemudian jadi perjanjian itu, yaitu Hudaybiyah. Nabi mendapatkan laporan bahwa rombongan ini dimaknai salah, keliru, karena dianggap bukan pulkam dan bukan ziarah ke Baitullah, tapi dianggap melakukan rencana penyerangan ke Mekah. Sehingga Nabi memerlukan untuk konsolidasi di Hudaybiyah itu sampai kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Secara garis besar sudah sering kita ceritakan bagaimana perjanjian Hudaybiyah itu menceritakan seorang Nabi Muhammad itu dibimbing wahyu oleh Allah. Kalau menurut nalar kita tidak akan ketanjang merespon butir-butir perjanjian itu. Maka
hanya Nabi, karena dibimbing wahyu, yang mampu menangkap sekilas butir-butir perjanjian itu telah mempermalukan Nabi dan bersama para sahabat, mempermalukan juga rombongan, sekaligus merugikan dan banyak pasal merugikan, tapi Nabi menganggap ini menguntungkan. Ya, pertama ada ceasefire, ya, gencatan senjata. Itu berapa itu? 10 tahun. Itu menguntungkan. 10 tahun kita akan berdakwah di Madinah tanpa gangguan. Itu penting buat Nabi karena garansi. Tapi juga Nabi tahu kebiasaan orang-orang Mekah itu tidak disiplin, sehingga peluang untuk ikat janjinya gede. Nah, akhirnya pulang kembali, tidak jadi berangkat ke Baitullah. Tapi Umar bin Khattab dan yang lain itu tidak dapat dipungkiri gondok, ngedumel bin Nabi, ya, ngelehannya. 3 hari kemudian, menurut riwayat, setelah perjalanan pulang kampung itu, turunlah inna fatahna laka fatham mubina. Al-Quran bukan buku cerita, sehingga nanti unik, paragraf-paragrafnya kayak kilas balik, ya, kilas balik. Sampai kemudian ini surat adalah reaksi Allah terhadap apa yang terjadi sebetulnya sejak persiapan Nabi bersama 1.400 sahabat akan berangkat ke Mekah. Jadi jauh sebelumnya, ketika persiapan, Nabi mengumumkan saya akan traveling ke Mekah. Didata, dilakukan pendaftaran, pengumpulan logistik. Beberapa orang dari kalangan gunung itu awad-awadan. Tahu kuning awad-awadan? Saya juga lupa artinya apa. Pura-pura. Syaghalatna amwaluna, kami lagi sibuk, banyak urusan harta dan keluarga. Ada yang karena menjelang panen, macam-macam, ada yang menjelang tanam, ada yang lagi kelahiran cucu, ada yang lagi sibuk lah, sehingga ampun Nabi nggak bisa berangkat. Satu hal boleh aja berbohong pada Nabi, tapi nanti direspon Nabi, Allah tahu. Terus saja sampai kemudian beberapa hal prediksi dibocorkan ke Nabi. Nabi, kamu kalau nyampe sana, lihat itu orang-orang gunung yang kemarin pura-pura, giliran nanti ngambil harta rampasan perampal. Jadi secara keseluruhan surat Al-Fath itu merespon pada segala yang telah terjadi dan sebelum yang belum terjadi. Apakah ini kadaluarsa? Sekali lagi, Al-Quran itu sepanjang masa, 1, 2, 3 hal nggak jauh dari perilaku kita. Yang pertamanya. Yang kedua, Fatah itu artinya membuka. Itu kita harus meyakini berarti ada yang tertutup sebelumnya. Maka misal kalau kita baca tafsir klasik, ya, cara menerjemahkan Fatahna itu macam-macam. Ada terbukanya pikiran setelah tertutup, terbukanya hati setelah tertutup, sehingga mampu menerima hidayah, terbukanya kesadaran bersalah sehingga bertobat. Itu juga fatahna, ya. Nah, sehingga ibu-ibu, bapak-bapak bisa menjadikan kata al-fathu itu orang yang akhirnya tobat, itu disebut sedang beroleh al-fathu. Dari seluruh pengkajian al-fathu tidak ada yang urusannya dari miskin ke kaya, nggak ada. Dari sakit sembuh, nggak ada. Urusannya kalau tidak dapat rahmat berupa taubat,
adalah terbukanya pintu surga. Itu Al-Fathu. Ini menggambarkan kepada kita jangan coba-coba membuat rendah cita-cita kita. Jadi cita-cita tertinggi kita adalah masuk surga. Terbukanya pintu surga, dihapuskannya dosa, titik tuh. Tidak ada urusannya pegel dengan sugihan. Jadi Al-Fathu itu seperti itu. Di sini nanti akan jelas terlihat ada ajrun adim, ada fauzun adim, dan sudah kita bahas berkali-kali perbedaan fauzun adim, ada fauzun karim, ada fauzun mubin ya. Sudah kita bahas berkali-kali. Mari kita baca ayat-ayat kita. Inna fatahna. Perhatikan di situ inna. Inna itu berarti Allah bersama pihak lain. Inna fatahna laka, hai Muhammad, kamu telah kami bukakan, dalam kurung yang tadinya semula tertutup. Apa yang dibuka? Yaitu terbukanya proses dialog bersama orang-orang Mekah yang sebelumnya kalau ketemu perang lagi ya. Itu kalau kita gambarkan varian mimpin pemberontakan di Papua, namanya KKN ya, KKB. Kalau sampai pemerintah Indonesia mau mengadakan perjanjian bilateral dengan kelompok Parian, itu artinya pemerintah Indonesia mengakui secara legal internasional bahwa Parian memiliki kedaulatan. Maka itu boleh itu mengumumkan kepada orang-orang di Papua, inna fatahna laka fathan mubina, karena satu langkah sudah terdapat, yaitu diakuinya kedaulatan oleh pemerintah Indonesia. Nabi kesana mikirnya ya. Akhirnya orang-orang Mekah mau melakukan negosiasi, dan itu artinya orang Mekah mengakui kedaulatan Nabi Muhammad di Madinah. Sekarang dan seterusnya kalau terjadi clash, itu sudah negara lawan negara, sudah satu kekuatan berdaulat lawan kekuatan berdaulat lainnya. Dan cerdas sampai hari ini pemerintah Indonesia nggak mau mengadakan negosiasi, dan prinsip-prinsip negara-negara itu tidak mau berunding dengan pemberontak, apalagi dengan yang nyandra itu apa namanya ya, penyandra pesawat segala, nggak mau ya. Yang ada itu adalah bukan negosiasi, juru bicara pemerintah, kamu minta apa, nggak mungkin minta donat apa maning untuk mintanya kan helikopter, pesawat, minta dibebaskannya teman-teman dari penjara. Inna fatahna laka fathan mubina. Semenjak itu berarti 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu kan, karena ini setelah pulang kembali, kami telah nyatakan kalian menang. Maka perasaan dongkol Umar bin Khattab dan para sahabat semenjak balik kandang ngegrundel baik. Oke. Lalu itu Nabi memarah, dan itu keimanan para sahabat berhenti itu semuanya, karena Nabi dalam keadaan ingin menghentikan silang pendapat itu. Bagaimanapun saya Nabi dan Rasul, diam itu Umar. Tapi akhirnya rasa dongkol tidak bisa hilang, maka sambil pulang itu ngegerundel terus. Turunlah di 3 hari kemudian, sekitar berapa kilometer dari Hudaybiyah menuju Madinah, inna fatahna laka fatham mubina. Maka gembiralah, karena ini wahyu Allah bahwa kebijakan Nabi menerima keseluruhan poin-poin perjanjian Hudaybiyah yang oleh sementara para sahabat dinilai merugikan, ternyata telah dibocorkan
oleh Allah sebagai fathan mubina, kemenangan yang nyata. Hebat nggak keimanan para sahabat itu? Kalau sudah Allah ngomong udah pun percaya dan mantap sakinah. Kita mah kalau belum lihat buktinya kan sulit. Ya. Maka gembira ria, lihat firo. Tadi saya mengingatkan inna itu berarti Allah bersama pihak yang lain. Di ayat keduanya jadi tunggal, lihat firo. Paham tidak perubahan-perubahannya? Kan ayat satunya inna, ayat satunya kan inna fatahna, berarti domirnya apa nih? Nahnu, berarti ana dan yang lainnya. Giliran ayat kedua menjadi liyaghfiro, menjadi ini tunggal, ini kebalik, ini plural, ini tunggal. Liyaghfira laka Allahu, karena Allah ingin menghapuskan. Nah, karena yang ngomong Allah berarti pasti menghapuskan. Ini ngeri nih, dosamu hai Muhammad. Ya Allah, Nabi Muhammad punya dosa. Ya, Nabi Muhammad punya dosa. Kenapa saya ingin menekankan perubahan domir itu? Ini menegaskan keimanan kita. Hanya Allah yang mampu memberi ampunan. Tidak digunakannya keberuntunan nahnu kepada ayat 2 menunjukkan dalam otoritas memberi ampunan Allah tidak mau melibatkan siapapun, kiai sekalipun. Tidak ada dan tidak akan mungkin ada kiai yang bisa nyalu memintakan ampunan Allah. Hanya Allah yang bisa. Tapi dalam hal lain seperti menurunkan wahyu, Allah bersama malaikat Jibril. Menurunkan hujan, Allah bersama malaikat pembawa hujan. Menurunkan atau membuat rontok daun-daun jatuh ke bumi, ada malaikat. Dan beberapa ada yang dilibatkan Allah seperti mengirim tamu lalu ngasih uang. Itu Allah bersama pihak lain membawa rezeki atau mengingatkan kita tentang sesuatu yang sifatnya peringatan. Ngekon bocah cilik, itu namanya inna, bersama. Tapi urusan memberi ampunan tidak ada yang dilibatkan. Jadi jangan punya bayangan kita itu minta tolong ustaz, minta ampunan Allah. Tidak ada yang dilibatkan. Ini perbedaan mendasar agama kita dengan agama yang lainnya. Bahkan agama Nasrani yang asli juga sama. Yang sekarang ini udah sulit diketemukan kesamaannya. Enggak tahu dirusak oleh siapa agama Nasrani. Karena di agama Nasrani untuk persoalan minta ampunan ada ininya, ada jalurnya, ada agensi. Ya. Katanya ada administrasinya ya. Liyaghfira laka Allah, karena Allah ingin memberikan ampunan kepada Muhammad ma taqaddama min dambika, dari dosamu yang telah berlalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosamu nanti hai Muhammad,
wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan menyempurnakan nikmat kepadamu hai Muhammad, wa yahdiyaka, nih ini juga lebih bingung nih, dan memberi hidayah kepadamu hai Muhammad, siraton mustaqimah, ke jalan yang pasti lurus. Nabi itu punya dosa, beda di kualitas dosanya. Kalau kita dosa itu memang dosa mencuri, ya mencuri. Dosa berdusta, ya karena berdusta. Kalau Nabi terlintas berpikir saja udah disebut dosa. Jadi kualitas dosanya. Nah, Nabi itu sudah merasa berdosa, baru terlintas saja berpikir sudah merasa dosa. Dan Nabi itu manusia biasa, tapi tidak jadi berdusta. Nah, kita mah tetap berdusta, disebut dosa. Itu perbedaan kualitas dosanya. Maka Nabi tetap setiap saat tidak ada hentinya memohon ampunan pada Allah. Bahkan sudah dijamin akan diampuni, tetap minta ampunan pada Allah. Minta disempurnakan nikmatnya, tetap selalu minta disempurnakan nikmatnya. Dan yang terakhir, ini yang unik nih, minta diberi hidayah. Ya, itu seorang Nabi. Maka setiap saat Nabi, baik pada saat sholat maupun di luar tempat, ihdinas siratal mustaqim. Itu Nabi Muhammad. Ya, kita bukan Nabi, tapi terhadap tiga hal ini tidak ngotot. Nabi ngotot. Ada tiga hal yang ngotot. Satu, minta ampunan. Dua, minta disempurnakan nikmat. Yang ketiga adalah minta dijaga hidayah. Dalam konteks diantar langsung, bukan ditunjukkan, karena tidak pakai ilah di sini. Ya, diantar langsung oleh Allah ke destinasi surga. Nah, disempurnakan nikmat sudah kita bahas tadi pada preambul. Jangan merendahkan kita sebagai orang beriman. Yang disebut nikmat itu nikmat duniawi, tapi nikmat akhirat, yaitu dipastikannya sebagai ahli surga. Jadi ada tiga hal yang ngotot. Alhamdulillah Nabi Muhammad dijamin oleh Allah. Maka siapapun yang meniru, menduplikasi, mengikuti cara Nabi, dapatlah tiga hal. Setidak-tidaknya kalau kita meniru ngototnya Nabi, ngotot minta ampunan, minta disempurnakan nikmatnya, yaitu dijamin di surga, dan minta terus dibimbing tuh, mendapatkan hidayah. Ditambahi lagi oleh Allah, wa yansuruka, kamu pasti dalam momen apapun akan ditolong Allah oleh Allah, nasron azizan. Nah, aziz, pertolongan yang azizan. Aziz sering diartikan perkasa, sering juga diartikan tidak ada yang punya, cuma Allah yang punya. Ya, yang bisa mengalahkan segala hal itu kan hanya Allah. Tapi aziz juga bisa diartikan lakemaning, langka. Ya, karena tidak akan ada lagi perjanjian seperti perjanjian Hudaybiyah. Ya, tidak ada lagi. Ibarat kata apes saja itu Quraisy, Mekah Quraisy maunya perjanjian Hudaybiyah, karena dia ibarat virus akan menyebar menjadi petaka kekalahan Quraisy yang kemudian disusul dengan Fathul Mekah, kemudian berbondong-bondongnya orang Mekah masuk Islam, banyak kalah, kemudian sampailah Islam di tanah kota Serang. Itu perjanjian Hudaybiyah, maka disebut dengan nasron azizan, yaitu pertolongan yang langka, azizan. Mungkinkah kita dapat pertolongan aziz? Sangat mungkin, karena pertolongan Allah bisa istimewa. Terjadi pada Pak Dik, belum tentu terjadi pada Pak Patan.
Selalu begitu. Dan apabila kita mendapatkan pertolongan istimewa sebagaimana Nabi Muhammad itu mendapatkan pertolongan istimewa berupa perjanjian Hudaybiyah, itu tanda-tanda sudah terlihat bahwa kita dipandang istimewa oleh Allah. Itulah cara Allah menghormati perjanjian Hudaybiyah. Konon orang-orang tua kita itu terinspirasi kuat dengan perjanjian Hudaybiyah, konon, sehingga ada piagam Madinah, piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dan ada penelitian yang mencoba membuat beberapa persamaan antara piagam Madinah dengan piagam Jakarta, seperti 17 kata yang dihilangkan akibat 7 kata yang dihilangkan dengan kedewasaan orang-orang tua founding father negara kita ini, itu sama dengan 7 kata yang digugat oleh orang Quraisy. Kemudian Nabi memerintahkan pada Ali bin Abi Thalib, bisli ngeleh-ngeleh, hilangkan. Itu 7 kata juga. Dan beberapa aspek lainnya. Ya, kita bersyukur pada Allah, bagaimanapun itu membuktikan umat Islam, terutama para ulama lah yang menjadi founding father negara ini. Bersama yang lain, bersama itu kan berarti bukan pemeran pokok, pemeran pembantu. Dan itu harus disadari oleh umat pemeluk agama lain di negara kita. Ini bukan soal mayoritas, ini bukan soal minoritas, tapi penghormatan pada sejarah perjalanan negara ini. Apalagi anak-anak sekarang yang pernah ikut memerdekakan, jangan belagu lah ya. Karena kalau kita nggak menghormati sejarah kan ditenggelamkan oleh Allah. Huwaladzi, setelah itu, karena awal pulang itu ngegerundel itu was-was, maka Allah menurunkan menurunkan as-sakinah. Perhatikan, yang menarik ya, ini agar kita juga merapikan cara berpikir kita. Ini kata as-sakinah terlalu populer gara-gara terlalu banyak yang kawin cerai, kawin lagi ya, sehingga banyak as-sakinah. Kita tegaskan, as-sakinah tidak ditimbulkan oleh Allah kecuali setelah hati itu was-was. Hati was-was. Sakinah itu urusannya dengan hati. Tampak di mukanya cekcok lah. Pada yang paling mikro adalah hubungan antara suami dengan istri. Cekcok itu tampak gejalanya, fenomenanya. Tapi dapur kerjanya adalah was-was itu, rasa ngegerundel segala. Dialami oleh Umar bin Khattab melihat fakta perjanjian Hudaybiyah, pada apa yang tertulis itu was-was, ngegerundel aja. Maka Allah turunkan setelah perjalanan 3 hari as-sakinah, tenang. Dan as-sakinah itu milik Allah, diturunkan Allah pada kulub, hati. Maka saya mengecam ustadz-ustadz yang heureuy kalau lagi pernikahan itu, nasihat pernikahan maksudnya heureuy. Akhirnya dikasih mobil, tenangkan istrinya, nggak bisa merendahkan keimanan kita. As-sakinah itu milik Allah dan tidak bisa timbul karena mobil, rumah, maksudnya heureuy. Saya paling nggak senang ada heureuy lagi nasihat perkawinan, karena waktu saya menikah nggak ada heureuy-nya ya. As-sakinah itu tidak timbul karena pernikahan. As-sakinah itu timbul setelah cekcok, setelah was-was dan otoritas Allah. Lihat di situ, alladzi anzala kan nunzila atau anzalna berarti tunggal, berarti Allah tidak bersama yang lain.
Memang kadang-kadang kita merendahkan arti sakinah. Untung Bapak datang kita nyanteng tenang. Itu namanya bukan asakinah itu. Iku mau wong wedi tekelakine. Asakinah itu dari Allah dan hanya turun fi qulubil mu'minin. Hatinya al-mu'minin, bukan amanah, bukan yu'minu, tapi al-mu'minin. Berarti orang yang adem, nyaman, aman itu belum tentu sakit. Rabi ditabok kalung nerakinya menang, itu bukan sakinah, itu terbungkam itu ya. Tasnya Rabi ini diteguhkan motor menang, itu bukan sakinah, karena hanya bisa turun kalau kita meningkatkan dari amanah menjadi al-mu'minu. Jadi ini setan ini pinter ya, tenang, jangan maning lagi dia datang ke akan ada sakinah di rumah tangga. Jangan merendahkan arti sakinah. Sakinah adalah turun, barang yang turun dan hanya diturunkan oleh Allah setelah timbulnya rasa was-was yang bisa mengakibatkan tauhid kita itu runtuh. Allah menurunkan, saya hanya tahu sakinah itu dari Allah turun. Akhirnya setelah itu bertobat, ibadah enak, itu namanya sakinah. Tapi kalau urusannya berhenti cekcok bukan sakinah. Ya, mungkin pegel, darahnya udah pegel, udah cekcok, pegel, apalagi adu mulutnya. Liyazdadu imanan, lihat itu. Kenapa Allah menurunkan sakinah? Bukan supaya leren cekcok, tapi liyazdadu imanan, agar imannya naik terus, naik terus, naik terus, ma'imanin, bersama iman yang sudah ada di antara para sahabat. Iman itu nggak ada waget, tidak ada batasnya, naik terus. Sebagaimana lazim iman juga bisa turun lagi, turun lagi. Ini mah naik terus, naik terus. Itu kalau kita mendapatkan sakinah. Dapat mobil, tambah beriman, tambah beriman. Dapat ujian, tetap tambah beriman. Itu namanya sakinah. Secara umum praktek kita, sakinah akan membayangi pada saat kita dapat kesenangan maupun pada saat kita dapat kesulitan. Kenapa itu terjadi? Ini garansi Allah. Yang ragu pada kekuasaan Allah, perhatikan agar kita sakinah. Walillahi, karena milik Allah lah junudus samawati, tentara Allah banyak banget. Ada yang di langit-langit dan ada yang di bumi. Itu semua tentara Allah. Ada tentara Allah urusannya topan, angin kencang. Kita beriman pada Allah, ada angin kencang, kita diberi sakinah, tenang hatinya. Karena itu adalah tentara Allah. Banyak tentara Allah. Jangan punya pikiran tentara Allah tuh pakai baju uniform, pakai senjata. Banyak undur-undur terlenet tentara Allah. Wa kana Allahu aliman hakiman. Dan yang bisa menggerakkan tentara Allah adalah Zat yang aliman. Allah lah yang memiliki otoritas, tahu kebutuhan kita. Tentara mana yang dikirim untuk menolong kita, Allah yang tahu. Tapi hakiman, pengetahuan Allah itu cocok dengan keilmuan Allah, tidak ada yang meleset. Itu namanya hakiman. Hikmah itu adalah kesesuaian ilmu dengan tindakan. Jadi tindakan Allah itu nggak mungkin kita butuhnya sakinah dalam hal misalnya ada angin topan, Allah ngirimnya pemadam kebakaran, nggak mungkin. Pasti ada yang cocok sesuai. Kita harus percaya pada Allah. Itu yang disebut innallaha ma'ana. Allah itu bersama. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati, goal terakhirnya
Kenapa kita butuh sakinah? Adalah pengen dimasukkan oleh Allah ke jannatin tajri min tahtihal anhar. Jangan punya pikiran seperti orang putus asa, ya Allah, pegel gering ya. Pegel, pengen waras, jangan. Kita diajar oleh Nabi siapa itu yang doanya Ayub. Nabi Ayub yang Faiza Maritu Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajarkan pada kita. Nabi Ibrahim ini nabi puncak sabar. Faiza Maritu huwa yasbi. Apa itu yang bisa diambil pelajaran? Nah, kita harus punya adab pada Allah. Bertasbih, tidak mungkin hal buruk datang dari Allah. Nah, ini perhatikan ini ya terjemahan. Tercela kalau kita doanya begini, ya Allah, yang ada pada saya pasti dari Engkau. Penyakit ini tercela. Nggak boleh punya sangkan paran, apa? Sangkan paran, pikiran bahwa penyakit ini dari Allah. Belajar pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak pernah mempersoalkan penyakit dari mana. Yang dia persoalkan tahunya Allah menyembuhkan. Wa yes. Bahkan Nabi Ibrahim gak pernah bicara kapan warasin. Tidak ada putus asa, dinikmati. Jadi tercela mereset sumber petaka itu dari Allah. Ya Allah, saya terima ikhlas segalanya darimu. Berarti termasuk miskin, sakit, apes, celaka gitu, nggak bisa. Karena Allah tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai sumber kemadharatan. Allah itu Maha Rahim, Maha Rahmat. Semua hal yang terbaik dari Allah, yang tidak baik dari kita. Tapi faktanya Allah yashfi. Ya Allah itu menyembuhkan. Itu belajar dari Nabi Ibrahim. Jangan ngomong, ya Allah saya ikhlas. Ya benar ikhlas. Tapi di sisi lain kita ngomong, ini pasti itu dari Engkau. Saya ikhlas karena dari Engkau. Nggak bisa. Sering nggak pakai begitu? Nah itu tercela ya. Nggak boleh, namanya juga bertasbih. Masih dimegagah, ya Allah saya ikhlas karena ini darimu, ya Allah ikhlas. La ikhlas tak ikut, tak ilutung gitu. Ikhlas sekaligus menghina Allah. Ustaznya bagaimana konnya punten motong sedikit itu pertanyaan di suku saya itu gitu bahwa secara umum termasuk saya begitu ya dari Ustaz bilang. Cuma kan ada di asal usaha bahwa Allah itu yang memberi manfaat juga memberi madarat. Nah sebetulnya hati saya juga kayak ini, cuma karena memang itu dasarnya ada di Asmaul Husna. Itu gimana kalau Ustaz pengambilan? Itu kan Allah ngajar menerangkan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kita pakai. Iya, Allah itu menjanjikan madorot kepada orang yang melanggar aturan, bahwa makan pedas itu mencret. Orang yang pakai sendal di granit yang licin kepleset, itu namanya sistem sudah dilanggar lah ya mador. Tapi bismillah Ustaz. Hah? Bukan bismillah, jadi kita percaya sesuatu terjadi. Sekarang corona ini timbul karena Allah apa karena kita melanggar sistem madarat Allah? Karena kita melanggar sistem madarat Allah. Allah yang menetapkan sistem manfaat, Allah yang menetapkan sistem madarat. Saya mau meluruskan, baru ingat saya Guneng nanya itu ya. Pada waktu Allah itu mengizinkan menimbulkan madarat pada Buneng, Allah itu tidak sedang marah, tapi
Allah dengan kasih sayangnya mengizinkan sistem madorot. Jadi Allah itu tidak pernah memadorotkan manusia, tapi mengizinkan sistem itu berjalan. Nah, salah sistemnya dilanggar. Jadi ada buat kausalitas itu Ustaz. Nah iya di situ tuh. Nah, dalam konteks kita itu melanggar sistem madorot Allah, layakkah kita Allah? Kenapa Allah menimpakan musibah pada saya? Gampang aja buat Allah menjawab, salah sirah ngelanggar aturan. Gampang. Iya kan, yang ke surga sudah jelas aturannya, yang ke neraka sudah sampai. Nah, bertasbih itu adalah menjauhkan sesuatu yang tidak pas kepada Allah. Tidak pas menyalahkan Allah sebagai sumber madorot. Tidak pas. Ya. Iya kan, maksudnya tidak nyalahkan. Makanya mari kita perhatikan kalimat ini. Ya Allah, ini di Indonesia adanya. Kemarin itu dia divonis oleh dokter 2 tahun karena ada kanker di otak. Ya Allah, sekarang saya sudah, kan ibunya dibuatkan usaha sambal ida ya, sambal Bu Ida. Kisah nyata. Ini kisahnya. Maka setelah divonis 2 tahun sudah paripurna. Ya Allah, saya ikhlas karena ini dari Engkau ya Allah. Sehingga diceritakan dari Engkau. Nah, satu sisi kelihatan benar ikhlas pada qadar Allah, tapi satu sisi menyalahkan Allah telah membuat kanker di kepala anak itu. Namanya siapa Pak Tata? Lelakinya? Wahyu. Bukan. Mas. Bapaknya Wahyu. Anaknya si Suryo. Ah, Mas Suryo. Untung nonton. Jadi maka Nabi Ibrahim mengajarkan kita, Nabi Ibrahim tidak mempersoalkan penyakitnya. Faida maritu huwa yasfi. Nah, itu kita diajarkan adab. Ya Allah, saya terima sakit ini dan Engkaulah Maha pemberi kesembuhan, titik ya. Jadi kita berhati-hati, jangan ngomong Allah itu hal-hal yang buruk. Ya, hati-hati karena perasaan bahasa kita ini perasaan bahasa yang tidak didasarkan adab tauhid. Kan barangnya perasaan bahasa ya, kita ini melankolis tapi lagi sedih. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, lalu dan dihapuskan kesalahan-kesalahan dari orang-orang mukmin dan mukminat karena terlanjur diputuskan masuk surga. Padahal belum semua kita berhasil menghapus pada waktu di dunia dengan amal soleh. Nah, itulah yang oleh Allah disebut fauzan adiman. Secara amal kita nggak layak dapat surga, tapi kata Allah kamu masuk surga, hal-hal lain saya bereskan, dan fauzan adiman. Pengen jadi buat gitu, semacam mirip urusan dia urusan kita, itu disebut fauzan adiman. Prakteknya orang masih sibuk ngurusi hisab, kasih cuma mancing beripet, urusan ribet ngurusi hisab itu urusan kita kedua. Itu disebut asabikunas sabi. Orang yang beresin. Bayangin 50.000 tahun antri urusan hisab itu 50.000 tahun. Ya, akhirnya ada beberapa orang termasuk kita ini. Go. Panjang ada di petu. Panjang. Ya Allah belum disampai urusan kita. Itulah yang dimaksud dengan fauzan. Sebaliknya, akibat perjanjian Hudaybiyah,
Ada yang mukmin tegas kemukminannya, tapi ada juga yang munafik, selalu begitu. Maka Allah yu'adzib, mengazab al-munafiqina wal munafiqati, tidak dibedakan wadon dan lanang. Selama dia profesional munafik pakai al-munafikin, itu dibarengkan dengan al-musyrikina wal musyrikati, profesional musyrik sampai mati munafik, sampai mati musyrik. Mereka itu punya kesamaan, munafik dan musyrik punya kesamaan, yaitu ad-donnina, berprasangka buruk, berprasangka billahi, don nasabna. Ini jawaban buat Brunei di pasar. Punya prasangka buruk pada Allah, menganggap Allah mah tidak prepare. Allah nih bikin ulah gawe kita geri, Allah yang bikin ulah bikin saya bangkrut. Jauhkan adab kita, menjauhkan dari itu, karena menyebabkan kita akan dipersamakan dengan orang munafik, naudzubillah juga dengan orang musyrik. Karena alih-alih kita menyalahkan Allah, kita punya pilihan, mendingan sikaan gawe sembah, itu musyrik ya. Wasa mana itu alaihim, perilaku mereka itu yang basisnya adalah prasangka buruk pada Allah, itu adalah menyebabkan alaihim, mereka diganjar. Alaihim, kalau pakai alai itu akibat apes, negatif. Alaihim, mereka mengambil upah dampak berupa dairatus saw, lingkaran keburukan. Sudah apa-apa jadi buruk, paling ujung neraka, masuk ke alam kubur disiksa malaikat, di padang mahsyar matahari sejengkalan, pokoknya melingkar-lingkar aja, nggak ada bagusnya. Bahkan sebelum alam kubur sekaratnya juga kemarin kita gambar, itu disebut dairatus saw, melingkar, nggak ada celah yang baiknya, nggak. Ada 4 tahapan: sekarat, alam kubur, padang mahsyar, neraka. Ada 4 tahap. Itu disebut dengan dairah. Di terjemahan depan apa dairahnya? Azab yang giliran, azab yang buruk. Nggak, dairahnya bergiliran. Giliran. Wih, berarti gentenan ya. Maksudnya mah bertubi-tubi. Yang benar itu lingkaran. Terus menerus. Tapi mungkin maksudnya sama. Wa ghadiba, ini kemarin kita bahas sekilas ya pada waktu la'ana ya. Wa ghadiballahu alaihim, tapi muncul juga wa la'anahum, tuh ya, muncul ya kemarin suhtun. Laknat itu berkumpulnya, penyebab timbulnya suhtullah dan penyebab jauhnya ridho Allah, itu kemarin ya. Ini unik nih, dimunculkan godiba berdiri sendiri, wala'ana juga berdiri sendiri. Godiba itu menyebabkan jatuhnya azab Allah, la'ana menyebabkan jauhnya rahmat Allah. Itu perbedaannya ya. Jadi godiba adalah kemarahan, jangan samakan dengan kita amarah ya. Godiba adalah kemarahan yang menyebabkan jatuhnya azab Allah. Azab Allah macam-macam, bisa azab di akhirat yang pasti, dan bisa azab di dunia, bisa juga macam-macam yang pasti dosa, itu azab. Kalau la'ana penyebab jauhnya rahmat Allah. Jadi kalau godiba ditulis, la'ana ditulis, itu artinya seperti itu. Wasa'at masiro, habis sudah. Kalau sudah semua diraih seperti itu, wasa'at masiro, seburuk-buruk tempat kembali. Udah lengkap lah, paket menu lengkap itu dah.
yang saya itu miris, Allah tidak menyebut kafir di sini, yaitu menyebut munafik dan musyrik. Diulang lagi, ingat-ingat, walillahi junudus samawati wal ardh. Tentara Allah itu banyak, ada di langit dan ada di bumi, karena Allah itu aziz dan hakim pada saat mengazab orang munafik dan musyrikin. Kalau yang di atas pada saat menyervis orang-orang mukmin, ini pada saat mengazab pasukan Allah itu banyak. Ya, jangan kecil hati. Inna arsalnaka, tadi urusannya memberi ampunan pada Nabi Muhammad. Hei Muhammad, aku utus engkau syahidan, sebagai tauladan, memberi kesaksian bagaimana cara menjalankan Islam. Wa mubasyiran, memberi kabar gembira, janji rahmat Allah. Wa nadhiran, dan memberi peringatan janji kemarahan dan azab Allah. Semua itu diutusnya Nabi dengan 3 hal itu adalah litu'minu, agar kalian semua nih beriman billahi kepada Allah, juga rasuli pada Rasulullah, yaitu mengimani satu, Nabi Muhammad model, syahidat itu model, cara berumah tangga, cara bermuamalah, semua cara habis sudah diajarkan oleh Nabi. Tidak ada contoh alternatif lain. Nabi didesain sebagai satu model. Yang kedua, mengingatkan tentang rahmat Allah. Yang ketiga, mengingatkan sistem azab Allah. Nah, kita harus beriman. Yang kedua, wa tu'azziruhu, yaitu dalam rangka kita mendukung Allah dan agama Allah, bahwa perjalanan Nabi di Mekah dan Madinah akhirnya memenangkan Islam. Itu sudah ada contohnya dari Nabi. Wakiruhu, dan tadi mendukung ini memenangkan. Kalau kita mau memenangkan Islam, ya contoh Nabi. Tidak ada contoh lain, nggak ada. Ya kita bersyukur punya contoh yang paling akhir, yaitu siapa yang membebaskan Turki itu namanya? Fatih, Muhammad Al-Fatih. Tapi terlalu kecil, nggak memenuhi kebutuhan kita, karena sudah terpenuhi dari Nabi sebagai model. Udah cukup kita, ya. Semua cara menghadapi orang munafik, Nabi udah memberi contohnya. Cara menghadapi orang-orang yang Yahudi, Nasrani sudah diberi contoh. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila, maka bertasbihlah kalian kepada Allah. Kita bertasbih semenjak subuh, wasilat sampai petangnya, wadinya terus menerus. Ya. Kenapa kita bertasbih pada Allah? Karena Allah menganugerahkan manusia terbaik bernama Nabi Muhammad, lengkap sebagai model, sebagai pemberi peringatan, sebagai pemberi kabar gembira. Agama lain tidak seberuntung agama Islam. Nah, akhirnya di perjanjian Hudaybiyah itu, sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah, Nabi akhirnya lebih dahulu mengutus seorang sahabat. Siapa ya sing arti utusnya? Coba masuk dulu ke Mekah untuk memberitahu bahwa kita nggak punya rencana perang. Kita ini mau ziarah. Dibuktikan tidak ada persenjataan yang kita bawa. Ini
Ali masih bocah aja lah, Umar muring-muring bayi aja lah. Nah terpilihlah Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan itu walaupun sudah hijrah ke Madinah, sosoknya masih dihormati karena punya kapital banyak. Banyak yang orang utangnya belum beres dengan Utsman. Maka Utsman diutus untuk masuk Mekah. Hari berganti hari, ditonggoni berbalik-balik. Sementara sedang tidak ada jaringan internet, sehingga di miss call nggak bisa, tidak ada kabar. Ini Nabi sebagai manusia, iki kayak ngelunjak wong Mekah ngajak perang. Maka diputuskanlah untuk melakukan penyerangan ke Mekah untuk menjemput kembali Utsman bin Affan. Kepada 1.400 orang ini diajak berbaiat, yaitu janji tidak akan pulang sebelum membawa pulang Utsman bin Affan. Urusannya bahaya. Kenapa bahaya? Nggak ada yang membawa senjata, dan keberangkatannya tidak didesain sebagai satu kompi penyerangan, sebagai orang mau ziarah traveling. Tidak ada yang memakai baju besi, tidak bawa senjata. Maka ini baiat yang paling berat, paling berat. Dikabarkan siapapun yang berbaiat itu nanti pulangnya berhak mendapatkan rampasan perang pada perang Khaybar. Siapapun yang berbaiat, dicatat nama-namanya, dikasih nomor register. Innal ladzina, siapapun orang, sesungguhnya orang, yubayi'unaka, yang berbaiat padamu, pada Muhammad, itu pada dasarnya innama yubayi'unallah. Itu kaidah, dan turunan-turunannya adalah tentang sumpah. Jadi siapapun yang bersumpah itu bersumpah pada Allah. Siapapun yang berjanji itu berjanji pada Allah. Walaupun janji dengan orang Cina, itu janji pada Allah. Yadullah fawqa aydihim. Nah, masa mau kita artikan tangan Allah? Itu kan ada yang menerjemahkan berbaiat itu salamannya. Itu pada dasarnya Allah ikut salam. Allah alam bisawab. Tetapi ini menunjukkan semua hal yang kita lakukan dalam berbaiat dalam pengawasan. Jangan coba-coba berbaiat tanpa menghadirkan Allah. Maka faman nakasa, siapapun yang melanggar, itu artinya nakasa atau yang kusahala nafsihi, menciderai dirinya sendiri. Kenapa? Karena melanggar sistem yang Allah tetapkan tadi benar. Ya, tahu ada sistemnya. Waman alfa, siapa yang sesuai dengan perjanjian, bima ahada alaihi, maka fasayuktihi ajran adiman. Itu sistemnya. Maka dapat upah yang besar. Ya, itu sistem dari Allah. Dilanggar ya tahu akibat. Sampai di situ pas, kita akan masuk paragraf berikutnya. Alhamdulillah, walaupun ada beberapa yang tidak berbaiat, banyak yang siap perang. Namun akhirnya kita tahu ternyata Utsman bin Affan kembali. Tapi peristiwa berbaiat ini nggak gampang. Bayangkan tidak siap perang tapi harus diputuskan perang. Kalau orang tidak bergairah terhadap ajran, ini menarik nih. Ajran adiman, ayo tadi adiman juga. Ada fauzan adiman, ajran adiman. Apa upah paling agung apa? Surga. Berarti ada alumni perang Badar, ada alumni Hudaybiyah, digaransi surga. Nah hari ini yang digaransi surga apa ya? Kan nggak ada perjanjian Hudaybiyah, tidak ada perang Islam, gimana nasib kita ini?
Nah, jawabannya tadi. Mana tadi itu? Yang tadi udah dijawab. Selalu ada momen spesial, yaitu mana itu? Wa kana Allahu wa yansurukallah nasran azizan. Aziz itu langka. Maka yang nasron pada Pak Tata belum tentu nasron untuk Pak Dik-Dik. Siapa yang bisa dapat nasron aziz? Ya nggak tahu saya. Nah, nasron aziz yang langka, selalu momen spesial. Nah, kalau sudah dibuat spesial untuk Bu Ima, ya nggak bisa diberikan pada yang lain. Yang spesial itu bukan ganjarannya, momennya. Ternyata Bu Ima diputuskan nasran azizan, masuk surga dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi masih ada nasron azizan yang akhirnya memperoleh ajrun adiman, fajrun adiman. Jadi jangan takut, masih ada momen, cuma kita nggak tahu.